Salam sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 13 Juli 2022. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga. Atas hari karuniamu kami bersyukur. Kami percaya kuasa kasih Tuhan akan senantiasa menuntun langkah kami, dan karena itu kami bersyukur juga bahwa ada ruang dan waktu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan kami setia hidup pada kebenaran. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian bacaan Alkitab. Amin. Tema renungan kita ialah "Lihat aku di wajah kaum paling hina. Tiroi tulindoku diolu tomakario rio."
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, domba dan kambing sama-sama hewan peliharaan yang melambangkan orang yang dibenarkan. Domba menyimbolkan kepedulian kepada yang hina serta mau berbuat baik. Sementara kambing simbol orang yang dihukum karena pasif, tidak mau melakukan kebaikan. Jadi hukuman bukan hanya bagi orang yang jahat, tetapi juga bagi orang yang tahu kebenaran dan kebaikan, tetapi tidak mau melakukannya. Saudara-saudara, perbuatan baik di sini bukan seperti beberapa acara TV yang mengeksploitasi kemiskinan sambil mempertunjukkan sandiwara kebaikan dengan berbagi uang atau merenovasi rumah reot. Motif perbuatan baik tersebut bukan atas dasar kebaikan sejati, tetapi demi pujian penonton dan keuntungan finansial dari iklan-iklan acara itu. Perbuatan baik juga bukan seperti pamer daftar riwayat hidup yang penuh dengan prestasi dan pencapaian-pencapaian spektakuler, karena semua itu malah ditolak dalam Matius pasal 7 ayat 21. Sebab hatinya bukan demi kerajaan Allah, tapi untuk membesarkan identitas diri sendiri. Hidup berkecukupan, sederhana, dan kesediaan berbagi dengan orang lain, itulah yang dikehendakinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa Yesus memilih potret orang yang paling hina sebagai ukuran? Karena mereka tentu tidak dibebani untuk membalas kebaikan itu. Jadi semangat berbuat baik yang dimaksud bukan dalam rangka mengharap imbalan atau bayaran, tetapi semata-mata demi mengabdi bagi kerajaan Allah. Kehidupan kita semua akan menuju pada penghakiman, dan pada akhirnya pelayanan kita kepada Tuhan akan dinilai menurut segala sesuatu yang kita lakukan untuk saudara Tuhan yang paling hina. Karena itu jangan pasif, tetapi lakukan kebaikan tanpa mengharap balas jasa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Kami bersyukur dalam kami menjalani kehidupan kami, kebenaran firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya kami pun menjalani kehidupan ini dengan senantiasa melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balas jasa, dan kami mohon dalam kemurahan Tuhan, kami pun senantiasa mengabdi bagi kerajaan Allah. Kami menyatakan pelayanan untuk kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami mohon jaga lindungi kami sepanjang hari ini, dalam kami melakukan berbagai aktivitas kami, dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan apa yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami pun dalam peran kami masing-masing. Diberkatilah kiranya setiap kami orang tua ataupun anak-anak, juga ditopang, dijaga, dilindungilah mereka yang saat ini sudah lanjut usia menikmati hari karunia Tuhan, untuk terus berpengharapan hanya kepada Tuhan, bersuka cita hanya di dalam Tuhan Yesus, dan kiranya masa tua dijalani dalam kebahagiaan bersama dengan keluarga. Diberkatilah dan ditopanglah juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul, mereka yang bergumul karena sakit penyakit, mereka yang berduka cita, mereka yang menghadapi beban-beban hidup. Kami yakin oleh kuasa Tuhan, semua akan dapat dilalui dengan baik. Diberkati anak-anak kami dalam pertumbuhan pendidikan mereka, bahkan juga di dalam masa muda mereka. Dijaga, dilindungilah kami semua dalam segala tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan ini, bahkan dalam pelayanan bersama di tengah-tengah jemaat di mana Tuhan tempatkan, kiranya semua tetap dilakukan dengan baik, pun juga dalam kehidupan bersama di tengah bangsa ini,
Kiranya kasih Tuhan akan juga menopang para pemimpin bangsa kami. Kami menaruh pengharapan kami, Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia, bahkan juga mereka yang senantiasa menjalani kehidupan ini menikmati berkat Tuhan lewat keberhasilan. Kiranya semua itu pun akan mendatangkan sukacita dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bapa kami dalam surga, ini doa kami kepadamu. Kami mohon ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini dengan tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.